tadi yang belum ada yang nggak punya Instagram segala, jadi nonton nanti si David mendingan dari sekarang coba buat Instagram sendiri aja dulu, akun sendiri itu kita gunain. Oke, good. Kita akan masuk dengan yang pertama itu adalah saya mau kasih suplemen ya, suplemen dulu. Jadi uh, kita punya etika di dalam dunia website, social media dan sebagainya, content creator adalah image copyright. Jadi saya ambil image copyrightnya aja, karena nanti kita akan tugasnya akan berhubungan dengan itu. Jadi image copyright pasti kalian udah tahu bahwa setiap video yang ada di Instagram, di social media, di Google dan lain sebagainya, di internet lah intinya itu milik seseorang, itu milik suatu badan, ya. Itu kita sebut dengan intellectual property dan itu dilindungi oleh setiap hukum yang ada di dunia setahu saya. Di Indonesia juga, jadi contohnya misalkan ini di Amerika, ya di Amerika dia dilindungi oleh hukum yang ada di sana, di mana US Copyright Office, ya kantor urusan Amerika tentang copyright ini, dia melindungi hal tersebut dan dia melindunginya kenapa? Karena mereka paham, ya di seluruh dunia saya rasa sudah paham bahwa intellectual property itu akan bisa menghasilkan uang. The poinnya seperti itu. Lagu, musik, novel, film, computer software, arsitektur, barang-barang lain yang mereka orang ciptakan itu bisa dijual dan memang bisa dipergunakan oleh orang banyak. Contoh misalkan lagu orang bisa ngamen dengan lagu tersebut, ngamennya di konser, off air, ya on air dan sebagainya, itu menghasilkan banyak uang untuk mereka dan itu si pencipta lagu, si pencipta musik, arrangernya itu akan dapat. Contoh, exclusive rights of copyrights, jadi di mana hak eksklusif yang mereka miliki sebagai pencipta itu dia adalah punya hak untuk mereproduksi, ya memperbanyak, menjual, mendistribusi, memainkan di tempat publik, memperlihatkan tempat publik dan sebagainya. Memang copyright ini akan kita bahas, akan nanti kalian masuk di kelas etika. Itu di semester genap seharusnya, di semester 8 kalau di reguler. Lalu penggunaan secara fair memang tidak mengharuskan si pengguna itu memberikan uang, memberikan materi, ya dalam bentuk finansial. Contohnya misalkan kebutuhan untuk kalian ketika dalam dunia pelajaran, non-profit, scholar dan sebagainya, penelitian, ya, dan memang dia tidak memiliki market effect apapun. Lalu di dalam penggunaannya itu sendiri, makanya ada beberapa website ya yang bisa kalian gunakan. Kalian tinggal googling aja free pics dan sebagainya, itu nanti akan keluar tuh banyak sekali website-website yang memang mereka akan memberikan gambar-gambar secara gratis. Contoh misalkan kalian search free pics, ya, free picture misalkan, kalian akan lihat di situ iStock foto lah, Shutterstock, ya, Unsplash dan sebagainya, di mana mereka memang menggratiskan untuk gambar-gambar orang ini dipakai. Lalu dari gambar ini, materi gambar, kita akan masuk dengan materi dengan yang disebut sebentar. Oke. Kita akan masuk dengan materi yang disebut dengan Google Trends. Kenapa saya langsung masuk dengan Google Trends? Dari foto. Kenapa kalian mencari foto? Saya agak mundur sedikit ke belakang. Kenapa kalian mencari foto? Karena kalian biasanya mau menggunakan suatu ilustrasi. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya yang dimana kalian membuat suatu hal tentang yang sedang
gampangnya sedang tren saat inilah. Kalian lihat yang sedang tren saat ini, misalkan Ferdy Sambo, kasusnya Ferdy Sambo. Kalian menggunakan membuat satu artikel yang kemarin saya bilang ya di apa namanya di Kapitan Minggu lalu bahwa ada trends yang sedang digunakan, ada trends yang sedang terjadi di masyarakat, dan ada trends yang sedang viral istilahnya. Di situ kalian bisa lihat bahwa trends ini memang memiliki beberapa poin, ya, diantaranya keywords, ya. Di keyword ini yang akan membuat kalian ketika kalian nanti akan ada hubungannya dengan kalian masuk nih ke mesin pencari Google. Terus kalian masukin misalkan Bakri gitu. Ketika masuk di Bakri, dia akan keluarnya apa? Mungkin kelompok usaha Bakri, mungkin Abu Rizal Bakri, mungkin siapa Bakri lah, keluarga Bakri segala macam. Belum tentu Universitas Bakri akan muncul, itu bisa jadi. Tapi di situ kita akan mainkan ya ada kece dan sebagainya ya. Kita tidak boleh lupa untuk memperhitungkan itu karena kita anak sistem informasi, orang sistem informasi. Tapi paling tidak kita melihatnya bahwa oke, saya harus memahami apa yang akan dicari oleh orang. Yang saya lihat, yang saya bikin misalkan tentang Ferdi Sambo, orang akan nyari apa sih? Orang pasti paling nggak akan nyari Ferdi, akan nyari Sambo aja, atau Ferdi Sambo, atau polisi, pembunuhan, Brigadir J, apa lagi? Apa ibunya tuh, si istrinya Ferdi Sambo dan sebagainya misalkan. Kita lihat dari tujuh itu. Di Google Trends itu sendiri, kita akan lihat bahwa eh, kita akan lihat, sorry di sini masih ada batas Jerman, kenapa bisa Jerman. Di sini kita lihat nih peta di seluruh dunia, peta Amerika, ya dan sebagainya. Karena mungkin bisa pahami di sini ada Taylor Swift, Kim Kardashian, World Football, American Football dan sebagainya. Contoh di sini misalkan ada SEA Games 31 di Indonesia di Mei 12 Mei 2022. Yang terjadi di sini adalah actual trendnya ini apa? Ya, kita lihat di sini. Bahwa di sini ada Martin Dubravka misalkan atau KKN di Desa Penari, syarat naik pesawat, Gita Fahrana, subsidi tepat Pertamina. Let's say kita ngomongin soal di sini juga mereka menyediakan flashback ya, flashback tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kita lihat contohnya misalkan jangan ada contohnya misalkan kita masukin kita pilih subsidi tepat Pertamina. Di subsidi tepat Pertamina mereka akan memberikan artikelnya. Kira-kira apa nih artikel yang membicarakan tentang ini. Di sini paling tidak kita bisa lihat bahwa oke, subsidi tepat Pertamina ini akan membicarakan tentang apa. Kita klik lagi satu ya di Indonesia ini sendiri ya trennya seperti apa nih? Oh ternyata dari 27 Agustus hingga hari ini 30 Agustus banyak nih, cukup banyak nih yang membicarakan hal ini. Ya memang mungkin untuk yang turun ini ya jam 1 pagi gitu loh. Tapi ketika dia mulai siang dan sebagainya, terlebih misalkan di jam 12 gitu kan ada 98 orang, terus nanti sore-sore lagi misalkan jam 3 ada 100 orang yang membicarakan ini. Di sini kita lihat, oke, mereka dari sini kita kemana nih? Kita kemana? Kita lihat, oke, dari sini kita masukin lagi lihat trennya. Berarti kita lihat subsidi tepat Pertamina. Terus saya mau cari tahu nih Pak, keyword seterusnya seperti apa. Keyword itu kalian bisa cari di sini. Ya, misalkan Pertamina tadi ya, contoh misalkan find my keywords. Ini kalian bisa pakai apapun ya. Di sini saya coba cari SEO keyword search tool free. Jadi kalian bisa gunakan apapun yang ada di internet untuk mencari itu. Jadi memang tidak ada khusus seperti apa. Baru masuk di situ tentang dia akan cari nih Pertamina itu akan membicarakan tentang apa. Pertamina akan membicarakan tentang ABCD dan sebagainya ya. Di sini misalkan kita masukin lagi, mereka masukin oke, mereka dianya di state aja. Ya, mereka akan cari, mereka akan cari seperti apa yang dimasukin dan sebagainya. Nah, di sini keywords ini memiliki angka harga-harganya masing-masing. Ya. Kenapa? Karena secara peringkat
Pertamina itu sendiri dicari oleh 4.400 orang. Ya, Pertamina Indonesia dicari 110, hingga akhirnya ke bawah Pertamina Shipping 10, 10, 10. Paling tidak kita tahu, oke, dengan kata Pertamina tadi, subsidi tepat Pertamina, kita bisa lihat di sini. Lalu kita muncul dengan keywords-keywords ini untuk kita rangkai. Untuk kita rangkai menjadi yang namanya uh, penulisan artikel. Minggu lalu saya sempat sampaikan, saya masuk ke dalam backend-nya project mahasiswa yang sempat saya conduct di kelas Kapita, ya, sorotan24.com. Jadi hal-hal itu yang perlu kita lihat. Hal-hal itu yang perlu kita lihat dalam kita menulis sebuah artikel. Dalam hal ini artikel berita. Mau di artikel berita, mau di artikel gosip, mau di artikel apapun, selama mereka akan tampil di website, itu akan membutuhkan keywords ini. Jadi ada unsur beritanya, ini terlepas ya, terlepas dari keyword tadi, pasti ada unsur beritanya 5W1H, itu udah sangat gampang di kelas bahasa Indonesia, anak sekolah dasar Indonesia pasti udah dipahami. Terus kita ada judul berita oke, saya akan memberikan ini secara singkat. Bahwa judul berita kan kalian sering lihat yang clickbait, yang segala macam itu pasti saya rasa udah cukup apa namanya sering terdengar lah di telinga kalian. Namun yang baik dia akan mengandung unsur SPOK, di mana dari judul itu kita udah harus bisa baca, oke, judulnya ini, saya akan membaca berita ini. Garis tanggal, teras berita, tubuh berita, objektifnya, itu pasti udah akan masuk di dalam 5W1H tadi. Dan piramida terbalik, tadi saya bilang, judul akan menggambarkan secara garis besar apa yang akan disampaikan dalam artikel. Masuk ke dalam teras beritanya, ya, apa sih, ya. Contoh misalkan Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Jadi saya akan baca berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo yang dibunuh itu Brigadir J. Kita ada berita saya masukin di Verdi Sambo ini merupakan seorang jenderal bintang 2 kepolisian yang apa jabatan terakhir Kadif Propam yang membunuh ajudannya sendiri Brigadir J karena alasan atau motif yang belum diketahui. Baru bawahnya ada tubuh beritanya. Kenapa pembunuhan? Kira-kira kapan terjadinya? Kapan mulai diangkat kasusnya? Kapan mulai di apa namanya kondisi mayat misalkan seperti apa dan sebagainya. Baru terakhir informasi tambahannya misalkan banyak jenderal-jenderal yang terlibat misalkan dalam kasus ini, itu menjadi informasi tambahan. Memang di dalam gambar yang saya sampaikan di sini, informasi tambahan ini cukup tidak apa kurang penting dianggapnya, tapi dia akan bisa menjadi satu apa namanya nge-trigger lah. Dia bisa menjadi satu pemancing yang nantinya kalau kalian masukin kata-kata yang tepat di bawah, dia akan bisa melanjutin ke artikel-artikel lain. Kayak kalian nonton drama Korea misalkan atau series-series di Netflix, di Disney Hotstar dan sebagainya, di akhir-akhirnya kan selalu dibuat kegantung. Di akhir-akhir episodenya, di akhir-akhir seriesnya ada kegantung dikit lah. Itu kayak apa gitu. Sinetron-sinetron di TV dan sebagainya itu akan bikin terakhirnya kegantung. Otomatis orang akan terus nungguin nih besok. Otomatis orang akan baca lagi artikel berikutnya. Orang akan nungguin, akan penasaran. Itu yang ingin diciptakan dari informasi tambahan yang terakhir. Baru dengan bahasa jurnalistik, elemen visual, ini kenapa tadi saya sampaikan kebutuhan foto. Kebutuhan foto dan foto yang harus disampaikan memang yang harus free dari copyright orang lain atau paling tidak kalian sudah beli copyrightnya atau kalian mendapatkan izin dari orang tersebut untuk menggunakan copyright tadi. Tautan, link,
ya, byline segala macam, komentar, nanti saya akan perlihatkan juga di sorotan. Pada kode jurnalistik, ya tahu kan juga, ya, sorry, ya. Jadi memang kode jurnalistik ini agak cukup penting ketika online. Jadi kalian masukkan misalkan kalian melansir dari Kumparan, kalian melansir dari Detik, itu harus disampaikan. Karena memang mereka yang membuat berita tersebut, mereka tidak mendapatkan sesuatu hal, tapi mereka akan mendapatkan reward secara uh, kode etik jurnalisme. Yang bikin siapa sih? Oh, yang bikin misalkan si Sabda. Oke, okay? Sabda bisa bikin berita seperti ini. Saya hanya mempublish. Jadi memang kita melihatnya di situ. Lalu dari berita tadi, yang kalian sudah cari keywordnya dan lain sebagainya, kita masuk dengan Google Text atau tagging. Ya, mungkin kedengaran dari omongan saya agak seperti teks ya, TEXT, tapi saya menyebutnya teks. Ya, teks ini merupakan non-hierarchical atau non-stratified keywords di mana mereka akan menunjukkan bagian-bagian dari informasi yang kalian sampaikan dalam artikel besar. Contoh, kalian penggunaan hashtag, hashtagnya Sambo, hashtagnya Ferdi, hashtagnya Ferdi Sambo FS atau Brigadir J atau apapun, itu namanya tag. Jadi kalian nge-tag ke situ atau mungkin kalian sering gunakan nge-tag teman di Facebook atau di Instagram dan sebagainya, kalian menggunakan itu. Kalian disebutnya tag, tag buruk. Ya. Google mensupport itu dengan Google Tag Manager, di mana kode-kode ini bisa di tracking, bisa di create, ada reportnya juga, ada analisisnya juga dengan menggunakan beberapa series keywords ya tentu saja. Ya, jadi nantinya dia akan masuk ke dalam artikel-artikel tadi. Jadi contoh misalkan kalian masukin uh, Sambo, kalian keluar nih langsung Sambo, Sambo, Sambo. Siapa yang terlibat? Penelusuran, dia menelusurin siapa lagi. Penelusuran ini merupakan hasil dari kalkulasi yang dilakukan oleh mesin pencari, ya terutama oleh Google ketika ada berita yang membicarakan tentang Ferdi Sambo, ini sering banget dikaitkan dengan berita-berita lain. Otomatis ketika kita membicarakan Ferdi Sambo, biasanya dia akan membicarakan Pak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Jadi penelusuran lainnya dia ke sini. Terus Napoleon Bonaparte misalkan, dia polisi yang jenderal yang dipenjara dan dia pengen Ferdi Sambo itu satu sel sama dia. Terus purnawirawan mungkin ya berpecat dan sebagainya, Muhammad Fadil Ilham sebagai Kapolda Metro Jaya kan di Jakarta. Jadi dia mau ke situ. Dia ada sebutnya apa ya, pelukan teletabis dan sebagainya. Ada berita yang saling sangkut menyangkut. Contoh dari berita ini ya di sorotan ini kita bisa lihat, saya bisa lihat dengan Google Analytics-nya. Di Google Analytics ini saya bisa lihat nih traffic channelnya apa, siapa aja referralnya, source-nya dari mana, referralnya apa aja, dicari di negara mana nih, ya. Terus user visitnya kapan, terus habis itu page yang naik, ya, aksesnya dari desktop atau mobile, terus retain usernya berapa, ya, memang kecil. Dan kita lihat lagi dari behavior ini kita bisa lihat demografinya, contoh misalkan umurnya visitor saya itu berapa. Ya. Kalau misalkan usernya 29, dari sini nggak ada, dari segi waktu ternyata user-user yang visit di saya dia tidak menampilkan. Karena kita ambil datanya kalau dari Google biasanya pakai dengan Google email yang mereka gunakan untuk akses ke website yang sudah didaftarkan di Chrome atau di browser. Terus dari gender mereka bisa lihat nih male, female dan sebagainya. Terus dari overview-nya pun bisa kita lihat. Oke, okay. Untuk umur tidak ada datanya.
ya. Tapi untuk male female dia kebagi menjadi dua. Bisa jadi karena ini memang tidak berbayar juga Google Analytics-nya. Terus kita masukin lagi, kita lihat lagi dari language yang mereka gunakan. Language yang mereka gunakan bahasa apa nih? Oh, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Inggris Britain, Ceko, Australia, dan segala macam. Lokasinya juga bisa sedikit terlihat pastinya. Indonesia, Amerika, Afghanistan, Australia, China, Ceko, dan Italia. Dari sini, ya, dari sini kita bisa mereview kira-kira eh, artikel yang kita buat itu udah cocok belum? Artikel yang kita bikin itu udah cocok belum dengan eh, apa yang diinginkan sama pembaca kita, apa yang diinginkan sama orang lain, apa yang orang lain itu mau bacanya ini. Kalau memang sudah oke, kalau memang sudah bagus dan sebagainya, kalian tinggal ngatur yang namanya perencanaan eh, sebentar. Google AdSense. Saya lupa. Google AdSense. Google AdSense ini yang apa ya? Google AdSense terbagi jadi dua ya, jangan lupa. Bahwa yang pertama itu kalian yang memasang iklan, kalian membayar kepada Google, ya. Dan kalian yang kedua itu kalian yang oke okay, Google lu bisa pasang iklan tempat gua, sepertinya gitu. Di sini Google sangat sangat selektif buat saya. Karena ya semua orang pakai Google, semua orang pakai Google bisa dikatakan seperti itu. Terus pembayaran mereka juga sangat bagus, rate mereka bagus dan sebagainya. Mungkin kalian kalau lihat di beberapa uh, apa namanya website ya, ada kumparan deh. Di sini kalian lihat nih, oh sorry saya matiin dulu. Muncul iklan, kumparan momen lah, ini itu ratusan ini, tapi kan mereka iklan sendiri ya. Kalau misalnya kita pakai mereka muncul dengan iklan pastinya dengan iklan yang biasanya dari Google banyak ya, tidak hanya dari Google, dari penyedia-penyedia lain memang ya mungkin lebih mudah untuk dipasang, tidak seselektif Google, tapi memang harganya di bawah Google biasanya. Nah, ini contohnya BNI Gria, PMA, Politron PMA, terus iklan AstraZeneca dan sebagainya. Di sini kan memang orang akan rawan untuk ngeklik di situ si website itu kan. Jadi kalau kalian lihat dari analytics-nya tadi, ya oke, ya pembacanya sebagian besar di Indonesia, berarti artikelnya dengan bahasa Indonesia. Oh ternyata ada 16 pakai bahasa Inggris. Oke, next kita bisa rencanakan untuk bikin artikel dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan nanti otomatis dari Google atau advertising ini akan berubah. Dan di situ akan nanti ada uh, apa namanya kredit, akan ada yang namanya rate yang masuk lah intinya gitu. Akan ada yang namanya uang yang masuk karena kalian sudah menjadi
orang yang tempatnya dipasang iklan sama kayak kalian punya baliho, kalian punya warung, toko, ruko dan sebagainya di pinggir jalan yang ditempelin sama orang, karena malah dapat duit istilahnya. Ini kayak seperti itu aja. Baru setelah itu kita bisa ngomongin yang tadi kalian kita bicarain itu sedikit banyak tentang uh, search engine optimization. Dimana di SEO ini dia merupakan teknik ya, teknik yang tadi kita udah bicarain secara general, secara garis besar, bahwa uh, dia mendesain, mendevelop sebuah website itu untuk membuat atau untuk mendapatkan search engine result yang lebih baik. Ya, bagian dari SEO ini atau SEO ini merupakan bagian atau turunan dari marketing lah, digital marketing. Saya selalu sebutnya seperti itu. Ya, makanya kalau kita di kelas ini saya mau buat project semester tidak dengan eh, apa namanya hanya dengan website, pembuatan website segala macam, tapi lebih banyak saya mendepanin juga tentang digital marketing. Kenapa? Ya saya bilang kemarin, ya kalian tinggal pakai WordPress, Wix dan sebagainya, jadi gampang banget. Jadi website kok. Gitu. Tapi untuk bikin ininya nggak bisa jadi segampang itu. Nah, kemudian kita lihat nih kategorinya apa, tagnya apa, ya. Terus yang saya sampaikan minggu lalu, gimana dari sistem ini dia akan masukinnya. Di sini source-nya juga ada, ini sumbernya dari Freepik buat ilustrasi-ilustrasi dan sebagainya. Terus gimana sistem ini akan nge-rate SEO-nya berapa, bagus nggak, hijau apa enggak, readability-nya bagaimana. Saya bilang minggu lalu, readability bisa kita ignore. Nah ya, yang penting SEO-nya naik, sama seperti Tribun. Ya, di sini kita masukin tag-nya pun bisa langsung. Jadi memang dari segi sistem eh, yang buat saya possible untuk kalian lakukan itu selama satu semester 14 kali pertemuan ya gitu. Jadi memang saya bagi tiga kalau di kelas ya. Satu untuk content creatornya, satu untuk websitenya, satu untuk digital marketing di sosial media. Oke, saya rasa ada pertanyaan dulu, silakan.
Oke. Eh, Tadi saya bilang ya, semua tadi saya tanyakan udah punya Instagram atau belum, saya rasa sudah punya, yang belum, ini cuma David tolong dibikin sendiri. Saya rasa saya akan minta kalian untuk melakukan tugas. Dan tugasnya saya nggak minta sampai besok, saya minta sampai malam ini selesai, ya sampai jam 10 lah. Kalian buat satu konten SEO, ya, kayak misalkan contohnya tadi di sorotan, kumparan dan sebagainya. Kalian bikin tuh artikel tentang apapun yang kalian inginkan untuk ditulis. Tadi ada apa namanya? Ada judul beritanya, teras beritanya, tubuh beritanya dan sebagainya. Itu dibuat dalam PDF sama seperti yang kemarin. Dikirim ke email saya. Ya, email saya nanti masukinnya kirim ke email si maksimal jam 2. Lalu kalian kirim di situ. Ya. Yang kedua, digital marketing yang tadi saya sampaikan dengan di sosial media, misalnya tadi siapanya di Instagram, kalian sekarang lakukan digital marketing tentang campaign apapun. Bisa itu baju yang kalian pakai, kalian punya foto baju yang ada di lemari, ya. Terus misalkan tentang ya marketing kan nggak cuma langsung tentang produk yang disampaikan. Bisa kalian lagi sama teman-teman lagi nongkrong foto bareng, terus di situ ada satu botol misalkan, botol apa namanya teh pucuk kayak atau apa gitu, minuman apapun atau makanan apapun misalkan, kan jangan brand lah, makanan aja atau minuman es teh atau apa yang nggak ada mereknya, tapi di situ kalian bikin campaign tentang produk itu, ya. Misalkan indahnya kebersamaan dengan es teh manis buatan Bu Joko. Jadi teh buatan Bu Joko ini apa gitu, kalian tulis di captionnya seperti itu. Itu yang saya mau untuk kalian lakukan. Ya. Atau misalkan kalian mau tag tentang teknologi apapun yang kalian masukin, misalkan digital marketingnya tentang apa namanya eh, ya teknologi apapun, digital marketing ya, kalian masukin tentang software ke, kalian masukin tentang apa. Cuman memang di situ kalian mau tentang brand pun ya, kalau misalkan tentang brand ya kalian tag juga nama brandnya ya, jangan lupa misalkan pakai brand tertentu di tag, ya. Shift Bakri ada, jadi nanti saya akan lihat di sana. Kebetulan tim assessor saya yang handle, jadi saya masih bisa lihat dari sana. Tolong di tag juga di saya, jadi saya bisa lihat nilai langsung seperti apa nanti progres yang kalian bikin dari konten tersebut. Kalau misalkan nanti mau kalian hapus, bebas, tapi paling tidak saya minta itu stay di akun kalian 3 hari lah, ya. Di situ harusnya saya udah bisa kasih nilai dalam 1-2 hari. Jadi saya akan lihat dari situ, terus kalian lakukan apapun yang kalian inginkan, apapun, literally apapun memang. Nanti kalian tinggal masukin di situ, kalian cerita di marketingnya seperti apa, eh, nanti kita lihat. Oke, yang dinilai dari mana ya Pak? Misalkan ditanyakan seperti itu, saya akan lihat likes-nya pertama. Terus kalau kalian mau bikin reels dan sebagainya, bebas, saya akan lihat juga view. Terus nanti ada beberapa yang saya bisa ada toolsnya juga untuk melihat behaviornya seperti apa. Oke? Okay?
SEO apaan, guys? Search engine kalau nggak salah. Search engine ya. Nah, itu pakai di feed Instagram atau story-nya ya? Kayaknya feed Gojek. Instagram kalau nggak Reels. Feed Instagram kalau nggak Reels. Jadi Itu artikel SEO apaan, anjir? Iya, yang kedua gue ngerti. Yang SEO apaan, anjir? Itu artikel apaan, nih? Ya, kayak kayak apa namanya itu? Ah, yang nggak boleh sama itu namanya apa? Turnitin. Enggak, kalau turnitin kan nggak boleh beda. Jadi harus sama setiap setiap trennya. Kata. nyari teksnya di teks yang tadi Bapak itu jelasin ya. Gue nggak merhatiin lagi. Bisa ini paham mulu. Kemarin baru masuk paham, paham Pak. Gimana Sulit, nih? Dulu waktu sulitnya di info di Instagram sih. Nyarinya di mana itu teksnya? Apa? Iya, tekannya. Mas Abdullah, minta tolong ini Mas. Ih, apa aja deh gue bikin lah, penting ngumpulin. Bikin aja jajan jajanan apa ya kan sale banyak digital ads topik kayak gitu. Apa ya? Sorry. Nah, kedengeran lagi ya? Sorry, tadi internet saya ada gangguan. Eh, ya, jadi dari yang tadi saya minta untuk kalian kerjakan, bebas, brand dan segala macam apapun, nanti tinggal di tag nasib bakti, saya harus lihat dulu programnya apa, terus nanti tag saya bisa lihat langsung. Jadi kalau usahakan, memang brand-brand yang dipakai eh, proper, maksudnya proper tuh kalian tidak buatnya dengan bercanda dan sebagainya ya. Ini memang agak serius. Oke, good. Ada yang mau ditanyain dulu? Jelas malam. Pak, Pak bertanya Pak, itu Ya, termasuk yang satu konten di Instagram itu paling lambat malam ini jam 23 Pak. ya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Malam ini, Pak. Ya, iya malam ini. Hmm, Kalian masih ada waktu 1,5 jam lagi kok untuk kelas sampai jam 9. oke. Ya, ada lagi. Kalau mau saya perpanjang, kasih saya satu alasan kenapa harus saya perpanjang. Kadang Halo? buat ini Pak, buat bantu sebenarnya bisa buat bantu engagement di Instagram sih Pak di jam-jam tertentu kalau udah jam di atas jam 8 tuh biasanya engagementnya jadi lebih dikit gitu loh Pak. Kita kan buat di Kalau kelas aja. posting di Saya nggak, atas jam 8 malam. ya, saya nggak lakukan yang kalian digital marketing aslinya. Engagementnya memang saya paham ada jam-jam tertentu memang untuk diupload segala macam. Engagementnya lebih bagus lah. Gitu. Jadi kalau ngomong seperti itu ya udah, saya bikin sampai jam 12 siang besok bisa. Saya Ya, sebenarnya nggak minta sampai engagement seperti itu, saya hanya mau lihat aja, karena kan itu dari circle kalian aja nanti akan lihat kan. Makanya saya minta stay 1 sampai 3 hari, sorry 3 hari lah stay di akun kalian. Tapi kalau nggak mau sampai besok, ya udah silakan sampai tanggal 31 Agustus. Oke, Baik, terima kasih Pak. Pak. ya. Dan lagi, Satu lagi Pak, materinya kami boleh minta nggak Pak? materinya saya agak lompat-lompat tadi, cukup banyak. Paling nanti akan saya kasih materi yang soal CC material ini ya, untuk kalian bikin yang buat websitenya. Kalau materi yang lainnya saya rasa ada di website semua ya.
Google Trends, Google apa namanya, SEO keyword dan sebagainya, atau Google Analytics tadi harusnya ada di internet semua. Ya, ini pun Baik, saya Pak. juga Terima ngelansir kasih. ngambil dari Pakar Komunikasi. Oke. Pak, satu lagi boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Eh, berarti nomor 1 dan 2 artikelnya kalau seumpamanya beda itu nggak apa-apa kan ya, Pak? Gimana maksudnya? Yang nomor 1 sama 2 Oh, maunya beda, nggak masalah. atau itu harus berkaitan Enggak. sama? Enggak, bebas. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau misalnya bebas, misalnya beda-beda pun nggak masalah. Mau sama nggak masalah. Saya lihat juga kok dari situ nanti pada penilaian sendiri. Berarti sudah deal sampai jam 12 besok siang ya? Ada Ya, lagi Pak. mungkin? Oke. Kalau nggak ada, silakan kalian kerjakan. Tolong ini nanti saya akan share ya. Saya akan share. Seperti kemarin saya akan share ke Galuh, Sabda sama Supa, Sakti, atau ke Galuh aja deh misalkan. Nanti tolong di share ke teman-teman yang lainnya. Ya, good. Kalau gitu silakan kalian kerjakan tugasnya dulu. Nanti saya akan tunggu sampai besok. Nanti nilainya akan saya langsung sampaikan ke Mas Taufik. Oke? Eh, ya, selamat malam semua. Sukses tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak.